pada kita. Bagi yang sakit segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan sehat walafiat. Bagi yang sibuk diberikan kesempatan lenggang tetap bisa beraktivitas secara maksimal. Dan mudah-mudahan segala macam bentuk kegiatan kita adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat dan salam tadi kita hadiahkan buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dan generasi kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak dan akan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dosen yang kita hormati, sama-sama kita hormati, walaupun mungkin beliau hari ini tidak bersama kita, tapi pada hakikatnya beliau tetap bersama kita. Mudah-mudahan beliau tetap sehat alfiat, bisa menemani kita semua sampai selesai dan sukses kita melaksanakan PPG ini. Kemudian Bapak Ibu hebat semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan, terima kasih kami ucapkan sungguh luar biasa Bapak Ibu di forum ini ya, banyak pengertiannya. Terima kasih atas pengertian itu semuanya. Lanjut aja Bapak Ibu. Sebelumnya gini dulu, tentang tugas 9 kira-kira ada masalah atau tidak menurut Bapak Ibu dulu lah. Saya udah periksa sebagian tugasnya tapi saya belum kasih nilai. Kira-kira di tugas 9. Ada masalah atau tidak kira-kira? Pak Ketua kita ini lagi di jalan, lagi kehujanan. Yang sabar ya Pak. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak? Maaf Bu, untuk dalam format itu Bu ada Rihmatil lil Alamin. Kami sebagai guru PDSD itu buat juga Bu. Yang untuk LK ini Bu, LK 9 ya Bu? Iya. Kalau itu ada dua tuh Bu, satu profil Pancasila, yang di bawahnya Rihmatil lil Alamin. Apa kami pilih ya sebagai guru saya tidak bisa jawab Ibu. Ini kapasitas dosen lagi menjawabnya Bu. Apakah tetap bisa format seperti itu? Karena pada dasarnya kan itu adalah formatnya MI, sementara kita non MI kan. Nanti coba dikomunikasikan dengan Ibu dosen. Kalau ternyata format LMS-nya menuntut seperti itu, berarti terpaksa menuntut harus buat. Tapi kalau ternyata format LMS-nya tidak menuntut seperti itu, berarti kita buat versi kita aja. Walaupun kita belajar adalah versinya versi MI. Jadi saya tidak bisa jawab ya Bu, mohon izin bermaaf ya Bu. Ya yang lain Bapak Ibu? Sebelumnya saya mundur dulu ke tugas ini ya Pak, Bu. Tugas 8 ya, tugas 8 walaupun rata-rata udah saya kasih nilai tetapi saya pesankan kembali ketika membuat tugas tuh tolong dibaca kembali baru dikirim. Ketika membuat tugas tuh tolong dibaca kembali baru dikirim. Karena di tugas 7 contohnya Ibu Siti Kamila. Ibu Siti Kamila ini dengan Pak Nunung Rosadi nih sama betul nih, sampai sekolahnya pun akhirnya sama. Saya kira Ibu Siti Kamila kan ngajarnya bukan di SMK ya? Di SMK Bu. Di SMK? Memang di SMK Ibu ya? Iya. Di Rupat Utara? Iya. Oh iyalah. Kemudian kalau Ibu Titin? Ada Ibu Titin? Ini Mas yang tentang identitas tugasnya itu ada giliran posisi nama beliau isi alif lam samsiah seperti itu, jadi tolong diperhatikan lagi. Itu di tugas 8 tapi udah saya kasih nilai. Cuman ke depannya kalau kita mau mengumpulkan tugas apapun dibaca kembali baru kita kumpulkan. Kemudian yang di tugas 8 ini rata-rata Bapak Ibu ya ketika membuat rapor kurikulum merdeka karena mungkin terlalu capek ini mungkin ya, terlalu capek membuat tugas tuh. Di ending ketika membuat daftar absen atau absensi, tapi masih juga terbuat adalah daftar mata apa namanya? Daftar mata pelajaran keterangan. Ada beberapa orang membuat seperti itu. Separuh lah mungkin. Jadi identitas absennya itu adalah mata pelajaran beserta keterangan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu tentang tugas nomor 8.
Saya memang di tugas nomor 8 saya tidak bagi komentar lagi karena komentarnya juga tidak bisa kelihatan oleh Bapak Ibu juga kan. Jadi di sini aja saya sampaikan. Di tugas 8 itu juga apa namanya? Selain identitas absensi yang judulnya bukan absensi tapi mata pelajaran ya, isinya absensi tapi atasnya judulnya mata pelajaran tuh mungkin terlupa menggantikannya apa namanya? Membuatnya itu terlupa menggantikan judulnya. Jadi sehingga dibuat seperti itu. Apa kemudian satu lagi apa namanya? Eh itu tentang tugas 8 ya Bapak Ibu ya, tentang tugas 8. Tentang tugas 9 siapa yang bisa saya screen tugasnya? Biar coba kita lihat satu-satu. Kalau Pak Mail ini lagi di jalan payah nih kan. Siapa Pak Sugeng atau Pak Nunung Rosadi bisa Pak? Kayaknya Pak Sugeng ya, Bu. Pak Nah, Pak Sugeng Sugeng bisa silakan juga. Pak Sugeng. Bantu Pak Sugeng share Ya. modul LK8. Ya, sebentar, Pak. LK9 aja Pak, LK9. LK9, oke, siap. Pak Sugeng, oke. Pak Mail tuh kalau nggak duduk apa nggak capek Pak? Tidak ada kursi, Bu, pas di dekat ini, futsal. Masya Allah Pak, ya Allah ya Rabbi. Ya semoga perjuangan Bapak diganti kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ajarakallah mata Bu. Terima kasih. Ya ya. Oke, ini tentang tugas 9 ya Pak. Ya, Bu. Ya. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Bapak nanti bisa baca tentang yang saya share tuh kan, tentang apa namanya, yang saya share tuh tadi tentang apa-apa saja isi daripada perencanaan pelaksanaan pembelajarannya. Oke, lanjut lagi Pak. Oke, stop. Nah, Pak, bentar naik ke atas lagi Pak. Nah, jadi gini Pak, yang di bagian B itu Pak, kita di kurikulum merdeka nih rata-rata seperti itu nih ya. Kita di kurikulum merdeka tidak lagi memakai indikator pembelajaran, Pak. Oh, tak pakai, Bu, ya? Ya, jadi bahasanya bukan indikator pembelajaran, tapi capaian pembelajaran. Nah, karena kalau indikator pembelajaran itu masih kurikulum 13, capaian pembelajaran. Oke. Kalau membuat capaian pembelajaran, Bapak Ibu, ini bisa dua versi, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini dibuatnya. Nggak usah diganti, Bapak, tapi hanya untuk pengayaan. Pada kegiatan ini yang menjadi capaian pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu titik 2. Baru berarti menganalisis makna Asmaul Husna. 2, menganalisis sifat-sifat. Itu dianya. Jadi peserta didik mampunya hanya di atas saja. Oh, Boleh satu aja, Bu, ya? Ya, boleh 2 versi. Ini pun benar, enggak salah, Pak. Pengayaan saja ya. Oke, siap, Bu. Oke, lanjut, Pak. Oke. Ini kegiatan pembelajaran ya, Pak ya. Kegiatan pembelajaran ini Bapak biasanya kegiatan awal. Ini alokasinya Bapak berapa menit nih, Pak? 20 menit, Bu. Enggak, maksudnya keseluruhannya. Keseluruhannya 140, Bu. 140. Kegiatan awal memang Bapak buat 20 menit ya? Iya. Karena biasanya normatif di mana-mana yang biasa dipakai orang, kegiatan awal tuh hanya 15 menit, Bapak. 15 menit, Bu, ya. Nah, kalau Bapak mau pakai 20 menit juga nggak masalah. Kurikulum merdeka ini cukup merdeka, Pak, bebas. Tapi standarnya 15, Bu, ya. Normalnya, Bu, ya. Ya, normalnya seperti itu. Tapi kalau Bapak mau pakai 20 menit juga nggak masalah, karena bebas ya. Cuman gini, di kurikulum merdeka ini kan sebenarnya semuanya bebas, tapi tentang bagan-bagan wajib atau komponen-komponen wajib yang ada di situ itu harus jangan dihilangkan, kan gitu kan? Iya, Bu. Oke. Kegiatan pendahuluan, oke. Guru memberi salam, oke. Salah satu peserta didik, oke. Memimpin, oke. Guru bertanya kepada, oke. Berarti ini apa namanya ya, menanyakan tentang kesiapan kelas tuh nomor 3 itu ya Bapak ya. Oke, lanjut Bapak. Kemudian ntar Pak nomor 4-nya Pak, kita lihat dulu. Guru mengadakan tes kemampuan awal, oke, benar tuh. Kemudian guru menyampaikan tujuan kegiatan, oke.
tujuan kegiatan pelajaran kali ini dan menjelaskan oke, itu Pak. Kemudian kegiatan inti ya Pak. Ya, Bu. Kegiatan inti ini Bapak mohon kegiatan inti ini Bapak buat semuanya, Bapak Ibu ya. Mohon dibuat sesuai dengan langkah metode pembelajaran apa yang kita pakai. Kalau kita ternyata memakai metode problem based learning, apa langkah-langkahnya? Bapak bisa lihat di internet langkah-langkahnya apa saja. Itu yang Bapak terapkan di situ. Bapak Ibu jadi terapkan di situ. sesuai dengan metode yang kita pakai, Bu ya. Karena kalau metodenya berbeda, tentu langkah-langkahnya berbeda. Sama kalau kita macam gini Pak, kita pergi mau ke Pekanbaru kan gitu kan. Yang satu metode kepergiannya itu menggunakan Honda, yang satu menggunakan travel, yang satu menggunakan mobil pribadi. Tentu langkah-langkahnya berbeda kan yang akan Iya, Bu. dilakukan. Yang penting tujuannya sampai kan memang begitu. Tapi Iya. langkah-langkahnya berbeda. Jadi ini kan Bapak sesuaikan aja. Bapak sesuaikan aja bagaimana nanti Bapak pakai metode apa. Nanti coba lihat di Google metode langkah-langkah metode PBL, langkah-langkah metode PJBL, langkah-langkah metode segala macam ada itu Pak. Nah, jadi Bapak ikutkan itu langkah-langkahnya. Nah, kalau ini nanti kan Bapak Ibu nanti kan ada ini ya, ada UKIN ya Bapak Ibu EPPL ya. Iya, Bu. Nah, dan biasanya Bapak Ibu langkah-langkah inilah nanti yang dipakai atau dokumen ini atau perencanaan kegiatan pembelajaran ini nanti yang dipakai untuk di kegiatan UKIN atau KK atau PPL itu. PPL, Bu ya. Nah, itu yang dipakai. Jadi kalau bisa nanti udah buatnya udah betul dan yang dipakai itu. Ini saya enggak tahu apakah PPG kali ini sama dengan sama dengan yang kemarin atau tidak, saya kurang paham. Karena kan kalau kemarin itu kita membuat dulu namanya RPP ya. RPP itu kita buat 1 sampai 3. RPP 1, RPP 2, RPP 3 seperti itu. Maka kita carilah materi yang betul-betul tuh hanya menggunakan 3 kali pertemuan. Kalau di sini udah ada gambaran Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, kami waktu membuat seperti ini kami udah disampaikan kemarin. Seperti itu. Jadi kita carilah materi yang 3 kali pertemuan. Karena kita akan melakukan penilaian di tiga bahan persiapan pembelajaran. Kalau dulu 3 bahan RPP kan gitu kan. Jadi nanti mana RPP terbaik itu yang dijadikan UKIN. Video kita mengajar tuh kita shooting dari awal sampai akhir, tapi ketika nanti mengeditnya menjadi 15 menit gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti sudah dipaparkan perencanaan itu yang kita pakai lalu sudah dikoreksi oleh dosen kan kita lebih mudah lagi. Saya kira seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu cari materi yang 3 kali pertemuan. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih, tapi untuk permudah biar kita enggak 2 kali kerja kan membuat perangkat pembelajarannya kan. Kali buat aja, Bu ya. Sekali buat aja. Nah, jadi kalau di sini Bapak kegiatan inti peserta didik membentuk 5 kelompok kegiatan inti ini peserta didik. Di sini kalau Ibu Nur Hasanah saya nggak paham ya. Mudah-mudahan beliau tidak. Saya yakin beliau itu sangat mempermudah kita semua. Kalau kemarin Pak giliran saya itu apa yang saya lakukan dan apa yang saya cakapkan tertulis di kegiatan inti itu semua Pak. Seperti itu. Iya, Bu. Sampai dari kegiatan awal gitu juga contohnya saya memastikan kondisi anak, apa yang saya ucapkan di situ. Saya munculkan juga di situ. Jadi cukup panjang. Berarti di kegiatan inti itu semua kita tuangkan di dalam itu, Bu ya? Iya, kita tuangkan di dalam itu semuanya. Nah, kalau di sini kan Bapak peserta didik membentuk 5 kelompok, bisa berubah sesuai kondisi. Kalau diharapkan kan guru mengkondisikan anak untuk berkelompok menjadi 5 kelompok gitu kan seperti itu atau Iya, kan. Jadi kan kalau seperti ini kan kalau Bapak ini kan sini kan nomor 1, nomor 2 belum kelihatan kegiatan gurunya itu apa. Betul, baru anak nih Bu ya. Kegiatan gurunya apa. Tapi kalau kita buat guru membagi anak menjadi 5 kelompok, kegiatan anak sama guru sudah ada di situ. Iya. Iya.
Nah, udah boleh gitu Pak. Guru membentuk 5 kelompok. Ah, nggak apa-apa itu. Ini sebelumnya Bapak pakai model apa ini Pak? Pembelajarannya metodenya apa Pak? Sebetulnya pengennya itu PBL, Bu. Cuman karena kekurang pahamannya itu tadi, seperti yang tadi itu kan harusnya kalau di kegiatan inti itu harus sesuai dengan model yang akan kita gunakan nanti. Ya. Nah, jadi ini mungkin belum sesuai mungkin, Bu. Iya Sebetulnya Pak, nanti punya saya disesuaikan PBL, aja lah. nanti kita Disesuaikan aja. Nanti di lihat. internet ada tuh, Bu ya. Ada banyak Pak. Nanti Bapak lihat langkah-langkahnya apa, Bapak sesuaikan di situ. Cuman materi kita apa, masukkanlah materi itu di situ. Tapi yang Siap, Bu. penting Pak, jangan lupa bahwasanya di kurikulum Merdeka ini yang banyak berbuat itu adalah siswa bukan guru ya Pak. Ya, Bu. Nah, yang banyak berbuat adalah siswa bukan guru. Oke, nanti ini disesuaikan aja ya Pak ya. Ya, siap, Bu. Oke, lanjut dulu Pak. Oke. Di kegiatan inti nanti Pak endingnya kan kalau dianya PBL tuh Pak nanti apa namanya di antara seasonnya itu adalah nanti peserta didik mempresentasikan hasil kelompok masing-masing lalu ada tanggapan kan gitu Pak dari Iya, Bu. kelompok yang berbeda dan nanti di ending ada satu kelompok satu orang yang menyampaikan hasil kesepakatan semua kelas satu kelas tuh tentang inti daripada materi itu dan nanti di terakhir Bapak memberi penguatan guru memberi penguatan terhadap hasil kelompok itu nanti ada nanti Bapak bisa lihatlah di internet itu tentang langkah-langkah PBL oke kemudian Siap, Bu. kegiatan penutup ya boleh seperti ini kalau nanti dia di PBL Pak membuat resume penting tuh dianya biasanya di kegiatan inti ya Pak. Oh, di kegiatan inti, Bu ya. Nah, nanti Bapak tengoklah nanti di PBL nanti. Ya, siap, Bu. Dan sekarang nggak usah dirubah dulu. Iya, Bu. Nah, sampai menyimpulkan ini juga biasanya di kegiatan inti. Jadi nanti kegiatan penutup tuh kita sekitarnya adalah jangan lupa tetap memberikan ini Pak ya penilaian ya, memberikan penilaian di kegiatan penutup memberikan penilaian. Sudah itu ya menutup lah sekaligus. Berarti di kegiatan penutup ini Bu, kalau misalnya materi kita itu 3 kali pertemuan, setiap kali pertemuan kita harus ngasihkan penilaian Bu ya? Ya post-test. Post-testnya Bu ya? Jadi tapi post-testnya nanti jangan panjang-panjang. Karena Ya, post-testnya kan per penilaian kan, per materi kan, jangan panjang. Boleh esai, boleh apa terserah. Apa yang Bapak pilih lah dengan kesepakatan anak-anak kan. Kemudian nanti menyampaikan materi pembelajaran akan datang dan motivasi gitu. Itu juga ada di kegiatan penutup. Oke, saya kira seperti itu. Lanjut lagi, Pak. Ini tentang modul ajar ya, Pak. Modul ajar, komponen modul ajar tuh juga sudah saya share tuh nanti bisa dipelajari. Modul ajar, setidaknya kan komponen modul ajar tuh ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadinya bisa nanti setelah ini nanti kita coba nanti siapa yang bisa saya screen tentang modul ajar yang saya kirim tadi nanti coba kita bahas sedikit-sedikit. Alokasi waktu, kompetensi awal, oke. Ini profil pelajar Pancasila. Oke. Lanjut dulu Pak. Kemudian semalam itu sebentar dulu, saya lagi teringat. Kemarin tuh ada saya baca punya siapa ya? Penilaiannya itu adalah observasi, pengamatan, dan wawancara. Jadi bentuk penilaian tertulisnya tidak ada, Pak. Pak Mael udah nyampe namanya, alhamdulillah. Semalam tuh ada yang membuat di tugas 9 itu, tolong diperbaiki. Asesmennya adalah wawancara, ya kan, penilaian berarti kan wawancara, observasi, dan apa satu lagi. Jadi yang tes tertulisnya tidak ada, itu tidak mungkin. Pasti kita punya tes tertulis. Harus ada tes tertulisnya Bu ya? Pasti ada, nggak mungkin tidak kan. Jadinya seperti itu. Nanti tolong diperbaiki buka itu nanti. Maka saya belum kasih nilai itu. Oke. Bisa bukakan ini Pak tentang
Ini Iya, kan Bu. tentang modul ya kita ini ya. Iya. Modul. Yang saya share tadi tentang langkah-langkah atau komponen modul ajar, Pak. Yang saya share tadi. Oke, Bu. Modul proyek penguatan ini, Bu. Belum komponennya dulu, Pak. Yang di atasnya lagi, Pak. Komponen modul ajar dulu. Nanti baru masuk kita ke situ. Komponen. Apa kendala, Bu? Pak Sugeng mau saya screen komponen langkah-langkah komponen komponen modul ajar yang saya share tadi, Pak. Yang di data desmen? Yang saya chat yang saya bagi ke grup dan ke Bapak tadi tuh. Tentang komponen modul ajar, Pak. Komponen modul ajar. Saya bantu share, Bu. Iya, ya, Pak. Silakan, Pak. Gimana Pak Mail? Bajunya nggak basah, Pak Mail? Masa, Bu, nih? Masya Allah, Pak. Bu, Semoga warna sehat ada selalu lain. ya, Pak. Warnanya lain, nih. Sebentar, Ibu. Modul proyek. Oke. Komponen modul ajarnya dulu ya, Pak. Oke, siap, Bu. Kelihatan, Bu? Itu dianya. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Nah, udah kelihatan kan? Nah, itu dianya, Pak. Jadi nanti dalam membuat modul supaya tidak payah-payah dan tidak keliru, ya mungkin ini apa namanya ya? Kalau memang membuat modul itu gimana caranya, apa isinya itu memang bebas merdeka sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi komponen modulnya itu jangan dihilangkan. Jadi komponen modul itu kan ada 3 itu kan, jangan sampai dihilangkan. Nah, itu dianya. Jadi ini bisa jadi rujukan kan, contohnya kan profil modulnya itu kan, berarti kan tema dan topik atau judul modul, nih modulnya kita ambil tentang yang apa gitu kan. Kemudian fase atau jenjang sasaran, berarti kelas berapa, fasenya fase E kalau yang SMA, sesuaikan. Durasi kegiatan itu jelas berapa. Kemudian tujuan, berarti pemetaan dimensi elemen, subelemen profil Pancasila yang jadi tujuan proyek profil. Apa yang kita ambil contohnya? Nah, itu dia Pak. Dan nanti gini Pak ya, kalau di sekolah kami dan rata-rata di sekolah tuh biasanya kalau membuat modul profil Pancasila ini Bapak nggak sendirian, kita biasanya kalau kita membuat nanti kan yang LK berapa nih? LK 10 ya, menyusun modul P5 nih Pak. Kita nggak sendiri. Maka nanti kita oleh pihak sekolah dan kurikulum itu kita akan dikelompokkan sesuai dengan profil Pancasila apa yang kita ambil. Jadi contohnya kalau kita mau ngambilnya tentang apa Bapak Ibu? Contohnya tentang profil Pancasila tentang yang ini contohnya, tentang kewirausahaan. Kan ada kan Bapak Ibu kan? Iya, Bu. Kita akan berkelompok dengan guru-guru mapel yang bekerja yang bisa sinergi dengan kewirausahaan tersebut. Karena gini Bapak Ibu, dari 5 profil tadi, tidak semuanya sekaligus wajib diambil semuanya. Kalau nanti kita ingin melaksanakan profil Pancasila di sekolah kita secara keseluruhan. Yang dia terlepas dari mapel ya Bapak Ibu ya, yang terlepas dari mapel. Nanti kan yang terlepas dari mapel ini kan yang di tugas 10 ini. Di tugas 10. Jadi nanti itu kita nggak sendirian Bapak Ibu, kita punya tim. Nanti contohnya sekolah kita mau ambil berapa, mau ambil 2, mau ambil 3, terserah mau ambil berapa. Jadinya kesanggupan sekolah masing-masing. Karena ini Bapak Ibu berkaitan dengan sumber dana dan sumber daya. Nah, sumber dana dan sumber daya. Jadi kalau nanti semakin banyak P5 yang diambil, maka dana semakin besar dan sumber daya manusianya pun juga semakin dibutuhkan banyak. Nah, kalau kami kemarin di sekolah kami untuk pemula, kami mengambil 3 saja Bapak Ibu.
Jadi kami dikelompokkan sesuai dengan materi yang diambil di profil itu sendiri. Jadi kalau kewirausahaan itu kemarin tuh kami membuat apa ya, karena produk kami di sini adalah pisang tanduk, Bapak Ibu, pisang tanduk atau pisang lah katakan. Jadi kami membuat olahan apapun yang berdasarkan pisang di kewirausahaan tuh. Tapi di kewirausahaan usaha tersebut juga berkumpul beberapa orang, bukan hanya guru ekonomi saja, tetapi guru fisika, kimia, biologi dimasukkan. Fisika, biologi dimasukkan karena di situ ada unsur mengolah pisang itu kan ada unsur fisika kimianya. Jadi itu juga dimasukkan. Kemudian kalau dianya muatan lokal tentang kearifan lokal, itu contohnya dimasukkan apa aja Ibu, Bapak Ibu. Contohnya dimasukkan kearifan lokal tuh masukkanlah bahasa, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, kemudian guru seni udah jelas, kemudian guru muatan lokal juga sudah jelas masuk di situ. Nah, jadi contohnya kan kearifan lokal kita apa? Kita punya budaya apa? Kalau kami kemarin tuh di Inhu kan punya budaya contohnya mengangkat ini tentang sejarah atau kan cerita-cerita terdahulu contohnya itu tentang berdirinya Indragiri Hulu dan lain sebagainya, tentang tentang lokasi-lokasi bersejarah seperti Danau Raja, Danau Menduyan dan seterusnya. Itu juga diangkat ceritanya kenapa dilibatkan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena di situ ketika mengangkat cerita kita ada dengan berbahasa Indonesia dan ada dengan berbahasa Inggris seperti itu. Jadi dilibatkan di situ. Jadi tidak sendiri kita Bapak Ibu dalam menyusun menyusun modul P5 ini kita tidak sendiri. Kemudian kemarin kami ambil juga satu lagi adalah tentang bangun jiwa dan raganya. Maka di situ dikaitkan adalah guru agama, guru olahraga, guru sosiologi, kemudian guru BK. Nah, itu dia. Nanti materinya ada biasanya penawaran dari dinas tuh ada penawarannya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kemudian pemetaan tujuan tadi sudah dipetakan. Kemudian rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan pasif peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu dia. Jadi ini artinya dari pemetaan dimensi itu tujuan kita apa saja, apa yang ingin kita capai dari pelaksanaan profil ini. Kemudian aktivitasnya, alur aktivitas proyek secara umum, kegiatan apa saja. Nah, kegiatan itu apa aja, jadi kita buat seperti alur. Pertama kita ngapain kan gitu. Contohnya pemberian materi kepada anak, baru kemudian mengelompokkan anak, kemudian kalau contohnya kita membuat sebuah makanan mengangkat kearifan lokal, memberikan materi tentang makanan tersebut, kemudian mengelompokkan anak, pada berikutnya lagi kita membuat makanan tersebut bersama-sama dengan anak, kemudian sampai nanti akhirnya bagaimana memasarkan makanan tersebut menjadi aktivitas wirausaha yang bisa memunculkan minat anak, itu dianya. Kemudian asesmen. Nah, ini asesmen berarti kita melakukan penilaian setiap tahapan-tahapan yang kita lakukan. Saya kira itu dulu. Kemudian ini ada tema proyek penguatan profil Pancasila, ini bisa dilihat nanti. Oke. Itu bisa sampai ke bawah nanti dibaca. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Ismail Salah Panjang, Bu. Saya tadi melihat ada untuk fase, Bu. Apakah fase ini nanti per elemen itu harga mati mengikuti fase atau nanti kita di situ merancang gitu, atau memang sudah ada yang di sini Bu, umpamanya pada rubrik pada tujuan. Dan nanti kan rubrik yang pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Nah, artinya di sini nanti kan ada yang kata-kata seperti memahami seperti itu. Jadi Pak Mahir, apalagi kalau tak salah saya Mahir berkembang ujungnya Bu ya. Iya. Nah, itu apa kita mengolah sendiri atau memang sudah ada harga mati? Itu Bu, demikian, terima kasih. Iya, baik Bapak, saya jawab dengan pengalaman yang sudah kami lakukan selama setahun di sekolah ya Bapak ya.
Jadi kalau tentang PASE dan PASE itu tadi kan berarti jenjang ya, sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Kemudian kalau di sini tadi kan dilihat gini, jadi seperti saya katakan tadi tidak semua tema itu diambil. Jadi dia ada ketentuannya itu Bapak. Minimal kita PASE ini ngambil berapa dan maksimal berapa itu ada ketentuannya. Dan itu sudah menjadi sebenarnya merdekanya 80% juga sih. Jadi dibilang merdeka total itu nggak bisa juga. Jadi sudah ada ketentuannya nanti dari kebijakan dinas kita itu ada ketentuannya. Kalau SMA berarti provinsi kan gitu. Kalau SMP SD berarti ada dinas kabupaten nanti. Jadi ada itu nanti edaran yang muncul seperti itu. Jadi jenjang dan itu tidak bisa kita olah-olah. Tapi kan kita bisa juga memilih karena ada ring minimal dan ada ring maksimal seperti itu. Pada dasarnya itu bertujuan untuk memudahkan kita, karena kalau seandainya wajib ambil semua, itu cukup kewalahan, Pak. Kami kemarin itu, 3 tema kami cukup kewalahan. Dan ini Pak yang apa namanya lagi ya, dan di sini memang anak kita itu butuh Android, Pak. Jadi susah juga kalau ternyata lokasi kita ini yang susah sinyal, kemudian susah juga kalau ternyata anak-anak kita masih masih banyak tidak memiliki Android kan seperti itu, ini perlu Android seperti ini. Itu salah satunya karena kan, kegiatan kita ini juga kan, dasarannya adalah, menggunakan, apa namanya, pembelajaran abad 21 jadi menggunakan Android. Jadi Bapak, tema-temanya itu memang sudah apa namanya, bagian-bagian yang berapa banyak kita ambil tuh tema-temanya sudah ditetapkan tapi pakai ring minimal dan maksimal. Jadi sudah ada acuannya Bapak Ibu Bapak ya, Pak Mail ya. Heeh. Bapak coba kita lihat, di-share lagi coba tentang komponen modul ajar Pak, yang satu lagi Pak. Ada satu lagi yang betul-betul tentang kita bahas tentang komponen modul ajar, Di WA ya, Bu? komponennya itu Pak. Komponen oke, siap. Ini, Bu. Iya iya Pak. Nah, itu tadi saya ambil aja di apa biar kita bahas. Nah, jadi kalau kita buat modul, jangan lupa dengan 3 komponen tersebut. Komponen pertama informasi umum, komponen kedua capaian dan tujuan pembelajaran, apa namanya, komponen apa namanya, komponen Tiga. ada komponen informasi umum, ada komponen komposisi inti dan ada lampiran, gedenya Pak. Jadi jangan jangan sampai, lupa dengan 3 komponen tersebut, gedenya. Jadi artinya coba kita lihat dulu dengan informasi umum. Nah, ini kalau ini kan berarti tinggal yang judul modul ajar, pemilihan satuan, itu biasa tuh apa kita punya. Jadi modul ajarnya apa, contohnya modul ajar, biologi atau PKN atau agama kan seperti itu. Kemudian satuannya kita di mana, pastinya kita apa, kelas berapa, mata pelajaran, nah itu udah aman tuh kalau kalau di informasi umum. Nah, kemudian capaian dan tujuan pembelajaran ini harus benar-benar ya Pak ya. Jadi jangan nanti masukkan lagi indikator. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu kita tinggal mindahkan aja Pak, karena sudah ada kan. Nah, kita tinggal mindahkan saja. Nah, kita tinggal merancang alur tujuan pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila apa yang kita ambil di materi kita itu. Nah, itu dianya. Karena kita gini Pak, setiap materi kita Pak, setiap materi kita, kita itu ada kalau kita kembali ke mapel nih Pak ya, bukan modul 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 apa namanya, bukan modul P5 yang dipakai satu sekolahan, satu satuan pendidikan. Kita masukkan dulu sedikit ke mapel kita. Jadi contohnya di materi kita tentang apa? Tentang sholat atau tentang berwudu atau tentang, puasa, terserah mau tentang apa. Tapi dimensi profil Pancasilanya apa, harus ada di situ Bapak. Nah nih, ya, oke. Kemudian yang ketiga, detail rancangan penggunaan. Nah itu total alokasi waktunya berapa dan berapa pertemuan, maka kita harus tentukan. Kemudian penentuan model pembelajaran, model model belajarnya tentu kita sekarang adalah daring ya. Tidak luring, tidak juga campuran. Kemudian sarana dan prasarana, kemudian prasyarat kompetensi. Oke, tidak ada masalah saya kira detail pertemuan sudah. Oke. Ini dia tujuan pembelajaran segala macam ada dan seterusnya, saya kira nanti bisa dibaca.
Untuk lampiran Bapak Ibu juga tolong diperhatikan. Referensi materi kita itu apa? Cuman gini Bapak Ibu, sama dengan yang kegiatan sebelum LK sebelumnya, di lampiran kita ini pas yang lurusan, yang pas bagian materi, referensi materi atau media pembelajar nih, yang dicantumkan hanya yang dipakai saja. Kalau tidak dipakai di sesi materi kita itu, di pembelajaran ketika itu jangan dicantumkan. Ini kan lembar kerja ini termasuk ada LKPD nih Pak ya. Kemarin kita sudah bahas LKPD, memang harus ada. Jadi setiap satu materi harus ada satu LKPD. Oke. Saya kira itu aja. Kemudian apa instrumen refleksi? Refleksi itu baik bagi kita ataupun bagi murid. Refleksinya apa? Ada instrumennya. Artinya dengan kegiatan pembelajaran ini apa yang dia dapat, apa yang harus dia perbaiki ke depan, mau jadi apa dia ke depan, termasuk kita apa yang kita perbaiki dan kita mau bagaimana ke depannya, itu bentuk refleksi. Contohnya kalau kita tentang mengajarkan wudhu kan gitu kan, instrumen kasih ke murid apa yang mau dia dapat dan apa yang mau dia perbaiki dan bagaimana dia ke depan dengan materi wudhu ini, termasuklah kita. Bagaimana kita memberikan pembelajaran ini kira-kira dengan hasil-hasil yang kita terima itu apa yang harus kita refleksi seperti itu. Saya kira itu dulu Bapak Ibu masalah komponen modul ajar. Bu, izin Bu. Ya silakan Pak. Jadi kalau ini kan memang untuk PAI khusus nih sepertinya Bu ya. Ya. Sedangkan di tugas kita kemarin tuh ada rahmatan lil alamin bagai, ada glasium itu apa berarti ini yang kita jadi acuan nanti kalau kita di lapangan Bu ya? Boleh Pak. Sebenarnya gini Pak ya, kalau kurikulum merdeka itu mau bentuknya bagaimana terserah, tapi yang jelas komponen inti jangan ditinggalkan. Iya. Siap Bu. Komponen ini inti jangan tapi kan kalau ternyata Bapak juga mau pakai model yang lain boleh-boleh saja, tapi yang jelas kan tiga komponen tadi seperti informasi umum, lampiran, komposisi inti, lampiran itu jangan ditinggalkan. Di lampiran ini kan Bapak Ibu di sini kan cuma sederhana ini. Di lampiran ini. Pada dasarnya kalau mau lengkapnya itu lampiran itu ada sampai 6 poin, 5 poin Bapak Ibu. Ini yang sederhana kan. Nanti coba cari lagi di Google yang dia lampiran itu sampai 5. Ada LKPD, ada pengayaan dan remedial. Di sini kan enggak ada kan? Pengayaan dan remedial enggak ada kan? Kalau LKPD ada di sini. Kemudian referensi kita yang jadi media pembelajaran kita apa-apa saja. Ini ada di sini. Kemudian yang kata Pak Ketua tadi, glosium tadi ada, kemudian daftar pustaka. Jadi kita juga pakaikan daftar pustaka. Jadi dalam membuat modul itu memang kita pakai daftar pustaka Bapak Ibu. Yang lengkapnya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ada kendala lagi Bapak Ibu? Saya kira nggak ada kendala ya. Rencana diferensiasi itu apa Bu? Ya Bu. Rencana diferensiasi. Rencana? Diferensiasi. Oh, diferensiasi. Kita gini Bu, kurikulum merdeka ini kan salah satu bentuk pembelajaran yang diferensiasi. Artinya apa? Kita memfasilitasi anak yang bermacam-macam model, yang bermacam-macam minat, yang bermacam-macam tipe. Jadi kita membuat pembelajaran itu menyenangkan walaupun mereka tipenya beda-beda dan mereka bisa menikmatinya. Contohnya Bapak Ibu, ada kan murid yang katakan kemampuannya A, ada murid kemampuannya B, ada murid kemampuannya C. Ada murid pula yang bukan hanya kemampuan, kelakuannya A, kemudian kelakuannya B, kemudian kelakuannya C. Jadi dengan multi macam-macam seperti itu, bagaimana pembelajaran kita bisa tetap masuk, namanya diferensiasi. Kemudian satu lagi, kalau ternyata di lokal kita ada anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih, berarti itu namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, kita tetap bisa menyajikan dan mereka beliau-beliau itu tetap bisa menerima kita, tidak merasa tersisihkan, tapi tetap merasa bersama, walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap bersama. Jadi kalau perencanaan diferensiasi berarti kita menyiapkan kemungkinan-kemungkinan itu yang terjadi. Saya kira seperti itu. Bu izin Bu. Ya, Bu. Saya kurang ngerti dari akun Ibu. KKTP ini turunnya dari mana?
Apa Bu? KKTP itu. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran itu. Nah, Itu apakah dari Bapak Ibu izin dulu. Ntar Bu, Bapak izin dulu, saya laptopnya mau habis baterai. Ini kita ambil cus dulu. Nah, ya Bu, silakan ulang lagi Bu. masalah KKTP ya. Kriteria ketuntasan. Itu maksudnya turunannya dari tujuan pembelajaran atau gimana Bu? Duh, putus-putus Ibu. Hah? Putus-putus Ibu. Apakah kita kan membuat kalimatnya apakah dari tujuan pembelajaran? Dari tujuan pembelajaran? Iya Bu. Iya. Saya tak ngerti Bu. Iya boleh dari situ, karena kan kita Saya coba. ya kriteria kita itu apa? Atau ada Bapak Ibu yang menanggapi dulu, silakan. Wah, silakan menanggapi. Barangkali gini Bu, pertanyaan Ibu Lilis itu. Dia menemukan pada modul ajar itu di situ di modul ajar itu ada istilah KKTP. Contoh satu capai TP, kedua TP. Nah dari TP itu kan yang ketiganya itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau namanya KKTP. Ya. Nah KKTP itu kan nanti tergantung daripada tujuan pembelajaran itu sendiri Bu. Ya. Jadi umpamanya memahami Quran Surah Al-Fatihah, berarti KKTP-nya satu menyebutkan arti, dua menyebutkan jumlah ayat, dan sebagainya. Nah KKTP ini untuk pertemuan satu, umpamanya KKTP 1 menyebutkan arti Surah Al-Fatihah gitu, KKTP 2 menyebutkan jumlah ayat Quran Surah Al-Fatihah dan sebagainya Bu. Itu yang saya tahu Bu. Demikian terima kasih. Itu cukup sempurna Pak Mail. Terima kasih Pak Mail ya. Jadi Bu Lilis seperti itu. Nanti bisa konsultasi dengan Pak Mail. Ini saya tambahkan lagi Bu. Saya tambahkan lagi. Jadi gini Ibu jangan bingung. Jangan bingung. KKTP itu masing-masing guru berbeda. Karena kita yang memberi tetapan batasannya. Kita ngajarkan contoh, kita ngajarkan A. Kita ngajarkan tentang sholat. Target kita ini apa yang mau didapat anak dari apa yang bisa dimampukan anak dari kita ngajar materi tentang sholat. Antara di sekolah satu dengan sekolah lain itu tentu berbeda. Kenapa? Situasi berbeda, kondisi berbeda, sarana berbeda, fasilitas berbeda, bahkan kondisi anak yang diferensi tadi berbeda. Maka kita boleh berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lain itu berbeda, nggak jadi masalah. Karena kita yang menetapkan, kita yang menargetkan, oh capaian anakku ini tentang sholat adalah sampai seperti ini, kan gitu. Makanya kriteria ketuntasan itu yang menetapkan kita sendiri. Maka ketika anak nanti sudah sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, atau bahasa kriteria itu apa ya, ciri-ciri atau batasan atau target seperti itulah, maka anak sudah tuntas. Jadi maka masing-masing berbeda. Jadinya. Ini teringat juga nih, syukur alhamdulillah Bu Lilis nih bertanya tentang ini. Kemarin di tugas sebelumnya itu tentang keterangan. Nah, kan dia kemarin udah saya sampaikan kalau tidak salah, kalau di kurikulum Merdeka ini yang paling penting itu bukan angka, tetapi narasi, deskripsinya. Jadi kalau ternyata, kan Bapak Ibu kan banyak membuat tulis itu, contoh 90, keterangannya sangat baik, kan gitu kan? Nah, harusnya 90 itu keterangannya bukan sangat baik. 90 dia dapat 90 itu apa dia deskripsinya. Jadi anak sudah sangat baik melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat seperti itu. Nah, itu dianya. Jadi bukan hanya sangat baik saja,
Harus ada penjabaran kalimatnya lagi. Maka di kurikulum Merdeka ini bisa dipahami sehebat apa ketuntasan anak itu bukan dari angka tapi dari deskripsi nilainya. Jadi mungkin Maaf, Bu. Bapak Ibu bagi yang nanti kalau umpamanya kan kalau mencetak format kurikulum rapor kurikulum Merdeka itu kan tergantung kita Bapak Ibu. Sebenarnya tergantung pihak sekolah dan kita lah. Jadi mau formatnya bagaimana, tapi kalau nanti di keterangan itu buatlah deskripsinya yang sepadat mungkin menjelaskan tentang nilai anak segitu itu apa yang beliau punya, beliau miliki seperti itu. Untuk menentukan kelas anak. Ya Bu? Ya Bu. Mereka Bu. Maaf Bu, sebelumnya Bu masih tentang deskripsi. Bu Samsia. Ya, kalau kita mendeskripsikan tuh Bu, kalau di sepertinya hampir sama dengan rapor K13. Kan kalau dia ada nilai angka, ada deskripsinya berdasarkan misalnya si A sangat baik dalam misalnya dalam membaca surah Al-Kafirun, nanti baik dalam misalnya saya Bu, apakah berurutan dari baik atau kan itu cukup gitu Bu? Nah, dia kan dia modelnya gini dulu. Bu. Nah, dia itu pun sebenarnya semua tergantung pihak kita juga Bu, kesepakatan dengan pihak sekolah menentukan standarnya itu dimulai biasanya kan Bu sangat baik, cukup dan butuh pendampingan kan seperti itu. Nah, seperti itu biasanya Bu. Jadi kalau anak tuh yang kemampuannya masih kriteria ketuntasan itu masih belum cukup, biasanya dia bahasanya apa namanya sudah mendapat nilai berapa nilainya. Maka nilai ini nggak bisa jadi standar Ibu. Kita nggak bisa. Oh, karena di kurikulum 13 tuh di kurikulum Merdeka tuh tidak ada KKM. Maka remedial tidak seperti itu. Maka deskripsinya yang menentukan. Jadi contohnya nilai dia berapa? Contohnya nilai dia 69 gitu. Atau nilainya 70 gitu. Jadi ketentuan sementara menyatakan si dapat 90 itu baik apa Bu? Kalau macam K13 kan dari sekian sampai sekian nilainya sangat baik. Dan itu misalnya 81 sampai 90 sangat baik. Nanti 71 sampai 79 baik gitu. Kalau kurikulum Merdeka menentukan anaknya katakan 90. Itu deskripsi bagaimana Bu? Menentukan dia baik, sangat baik. Sebelumnya gini Bu, kita dengan kurikulum ya satuan pendidikan kita bersepakat mau menggunakan berapa ring, 4 ring kah atau 5 ring, karena raport nanti kan secara keseluruhan. Jadi kalau ternyata mau menggunakan hanya 4 ring silakan, berarti sangat baik, kemudian cukup dan kurang tuh berarti dia perlu pendampingan kan gitu kan. Nah itu kita sepakatin nih Bu, kita sepakatin. Jadi nanti kalimat awalnya itu kita sepakatin dengan satuan pendidikan kita melalui kurikulum. Jadi contohnya sangat baik. Kalau gunakan sangat baik berarti semua sangat baik. Cuman deskripsi kalimatnya itulah ditambahkan sesuai dengan mapel kita masing-masing dan tuntutan kriteria kelulusan kita masing-masing. Seperti itu Ibu. Tapi kalau ringnya gimana ringnya? Ringnya itu kalau kami di sekolah ringnya ini sangat baik. Di mana ringnya? Di mana ringnya nih? Disepakati masing-masing, disepakati dengan satuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. Bedanya. Ini ring ini di mana, ring ini di mana gitu. Atau kalau nggak mau seperti itu, contohnya sangat baik itu ringnya di mana? Sepakatilah dengan guru mapel sejenis. Jadi antara dia mengajar kelas ini dengan kelas itu tidak berbeda tapi sama. Karena kalau tidak sepakat antara minimal satu mapel guru sejenis, maka contohnya di kelas A murid dapat 80 sudah sangat baik, ternyata gurunya memakai ring seperti itu. Kalau ternyata nanti di kelas B 81 baru baik, ternyata apa? Ring gurunya 85 baru sangat baik, tentu berbeda. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Jadi antara guru mapel minimal harus satu ring seperti itu, satu kesepakatan. Saya kira seperti itu Ibu. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Izin Bu. Ya Bu, Pak, silakan. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan tadi Ibu Misarma, Ibu Samsia, itu yang pada bagian-bagian elemen yang kategori ini nah Bu, yang umpamanya pada elemen akidah akhlak. Ya. LK 9 ya, kalau salah saya. Di situ kan ada yang kategori ada 4 kategori salah saya. Iya Pak. Pertama kategori dia
istilahnya sampai ke yang kategori berkembang tadi itu loh Bu. Iya. Itu menjadi patokan untuk penilaian ini. Itu barangkali kalau dari saya, kalau sekiranya salah mohon maaf. Nah, tidak, itu benar Pak. Itu sangat benar. Maka kan kalau anak tuh berkembang sesuai dengan harapan, kan ada itu Pak, sangat berkembang kan seperti itu kan? Ya, berarti minim itu Bu. Kalau baru berkembang artinya dia minim. Atau belum berkembang tuh berarti minim. Tapi kalau berkembang sesuai harapan, Ya, itu berarti pas-pasan tuh baik berarti. Kalau sangat berkembang itu berarti sangat baik kan gitu. Ya. Jadi istilah-istilah itu terserah kita mau pakai yang mana. Disepakati aja minimal satu mapel tuh, guru satu mapel tuh kan kadang-kadang kan kalau kita di SMA SMP, guru mapel tuh kan satu mapel tuh bisa 2 orang, 3 orang, itu harus sepakat. Jadi satu warna gitu. Yang Bapak sampaikan udah benar tadi, Pak. Ada lagi kira Bapak Ibu? Kalau memang sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Cuma nanti saya mengingatkan kembali, tolong dikomunikasikan dengan Ibu dosen, yang tentang rahmatan lil alamin tadi dipakai ke kita atau tidak dalam melengkapi tugas di LMS. Seperti itu, karena saya tidak bisa menjawabnya. Iya Bu, saya melihat itu tadi di dalam itu ada profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Kemarin pada LK9 tuh Bu, jadi kami masukkan juga karena sepertinya permintaan beliau di grup WA. Iya, apa-apalah. Kalau memang seperti itu nggak apa-apa. Tapi tidak masalah sesuai dengan prosedur ya Bu ya? Iya Bu. Kalau di kurikulum untuk masih madrasah ada tuh Pak Maide, saya tak buat. Ada Bu, di dalam modul ada Bu. Cuman kalau kita PAI itu tak ada rahmatan lil alamin itu. Itu yang disampaikan itu tadi. Di mana ngambilnya tuh di mana tuh kalau pada kurikulum madrasah ada? Kalau kita minta ke MTS misalnya ada rahmatan alamin tuh isinya? Ada Bu. Iya. Ya, kalau dianya di sejenis pokoknya pusat pembelajaran yang dianya MI, MI, kemudian MTS tuh ada dia rahmatan lil alaminnya, atau dianya yang pelajarannya seperti yang fikih, Quran hadis, seperti itulah. Beliau tuh menggunakan itu konsepnya. Kalau di LMS memang seperti itu, saya ngikut nanti ngasih penilaiannya. Siap Bu. Saya kira seperti itu. Ini kira-kira Bapak Ibu, kira-kira cukup kira-kira? Pak, apa kemarin yang izin orang tuanya mau ada acara orang tuanya nyambut haji? Kita doakan bersama mudah-mudahan orang tua beliau menjadi hajah dan haji mabrur dan mabrur. Amin Bu. Pak Sugeng. Pak Sugeng ya. Ya, Pak Sugeng, Haji Sugeng Riyadi. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam grup itu bisa mengikuti haji dan hajah Pak. Dan mudah-mudahan kita semua nanti ketika melaksanakan haji dan hajah menjadi haji dan hajah yang mabrurah semuanya. Mudah-mudahan. Amin. Kita ya Bapak Ibu ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu kalau main Krengat singgah ya. Di mana Bu? Insyaallah Bu. Kalau main Krengat singgah. Oh, insyaallah Bu. Rumah saya. Kami ini Bu jadi takut bisa keluar kota. Allah. Ngomong pula dia ya. Ya, saya memang gitu penyakit Pak. Kan tinggal kabupaten, ya kampung-kampung kami ke ujungnya. Iya. Kecamatan. Bapak Ibu, nanti kan kita kalau nggak salah November ada kegiatan MTQ provinsi ya, itu dekat rumah saya lah, boleh lah main. Itu Pak Nasril nanti Bu jurinya. Pak Nasril tuh. Pak Nasril main ke rumah saya ya, ke pondok saya lah. Ganti Bu. Nomor tetap Bu ya. Kami tunggu. Hah? WA tetap. Apanya Pak? Nomor WA kan enggak ganti Bu. Enggak, ngapa ganti doang Pak? Mana? Kan di Danau aja itu nanti posko induknya Pak. Astakanya kan di Danau aja itu astaka besarnya itu dekat rumah saya Pak. Oh, iya, udah pas sekali tuh Pak Nadil. Ke Danau Raja itu 10 menit sampai lah Pak. Jalan kakinya Pak. Di hotel mainnya Bu, di Dewan Juri. Oh iyalah kalau Dewan Juri mainnya hotel tak sanggup aduh. Iya, level lah Bu. Ya enggak Apple lah main nonton juga. Oh, penonton.
Ya, kira-kira Bapak Ibu seperti itulah yang dapat kita sampaikan hari ini, nggak rembukan. Tapi namun Bapak Ibu, kalau nanti ada kesempatan dan kemauan untuk japri-japrian komunikasi tentang tugas juga boleh ya Bapak Ibu. Sebisa saya nanti memfasilitasi ya Bapak Ibu. Ya Bu, makasih. Iya ya. Jadi saya kira itu kita masih ada 2 pertemuan lagi Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan agenda panitia. Jadi Bu, kalau ternyata di luar agenda panitia boleh nggak? Kalau mau sama-sama mau punya kesempatan monggo silakan, nggak jadi masalah. Oke. Bapak Ibu saya kira seperti itu ya. Apa namanya, nanti kalau cuman ini sedikit kan karena mungkin nanti akan UKIN ya, ujian kompetensi ya, ujian kinerja ya Bapak Ibu, membuat video Ya, Bu. itu sesuai pengalaman ya Bapak Ibu, membuat videonya nanti kan itu tolonglah kalau kita memang tidak bisa, pakailah orang yang betul-betul bisa menolong kita kan gitu. Karena nanti kan penilaian itu kan kalau nanti UKIN tidak lulus, tidak cukup nilai dia tidak lulus, kita ngulang UKIN-nya. Nah, itu dia. Pak Ibu. Izin, Bu. Tolong dipersiapkan lah bagus-bagus. Nanti Bu. masalah ya Pak. Itu berarti kita ngajar sesuai dengan perangkat atau gimana, Bu? Iya Pak, sesuai dengan perangkat pembelajaran yang kita sudah setting, yang sudah kita tampilkan, yang sudah kita store di LMS. Oh, itu yang kita terapkan di... Iya, itu yang kita terapkan. Siap. Yang kita terapkan Pak, dan menyotingnya itu Pak dari awal sampai akhir Pak, tak ada yang tertinggal. Tak boleh dipotong-potong, Bu? Enggak Pak, nanti ketika nanti menyajikan dalam bentuk video kan 15 menit Pak. Kita kan ngajar tuh 45 kali 3 tuh Pak. 45 kali 3, kalau mungkin SD 35 kali 3 kan itu kan. Pokoknya semua tahapan itu kita shooting semuanya dulu Pak. Untuk apa? Lama kali lah buat memang lama Pak. Kita pakai murid itu memang lama. Jadi nanti ketika kita mengedit video, enak kita mengambil mana yang mau kita patah-patah. Jadi kita mengakumulasi 15 menit. Tapi kalau kita nanti ngambilnya tidak keseluruhan, walaupun dia nanti ada jeda-jeda potong-potong Pak, nggak apa-apa. Tapi yang penting semua langkahan itu diambil. Nanti tinggal kita pandai nanti mana yang kita masukkan yang bagus-bagusnya kan gitu. Tapi kalau kita ngambil udah cuman cukup aja 20 menit, bingung nanti waktu mengedit video Pak. Di RPP itu Bu, saya kemarin membuatnya itu 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan aja Bu. Nah, nanti kan gini Pak, kita itu kita nanti membuat videonya memang RPP 1, RPP 2, RPP 3 Pak. Kalau dulu bahasanya RPP kan? Berarti modul 1, modul 2, modul 3 Pak. Itu nanti berarti kita buat semua videonya. Baru nanti kan itu kita setor semua tugasnya kalau kami kemarin ya Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi nanti perangkat yang sudah kita buat untuk 3 kali pertemuan itu semua videonya kita buat. Maka semua ada semua videonya. Nanti baru yang dijadikan apa namanya unjuk kinerjanya itu yang mana? Tentu kita pilihlah yang terbaiknya, video terbaik, RPP terbaik gitu. Nanti yang kita kuasain itu dia satu kita pilih nanti. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu. Itu online Bu. Ya Pak, Bu. Itu online Bu. Kalau kita buat video tentu kita langsung di kelas kita sekarang sudah daring kan Bu? Ya. Jadi gimana Bu, macam sekarang keadaan sekolah saya itu Bu, sinyal susah, ini saya pindah nih, gimana kalau bisa kita numpang sekolah lain, prakteknya bisa Bu? Dia gini Bu, kalau nanti dia pas unjuk kinerja itu Bu, dia apa namanya ya, jadi nanti kita di grup nih Bu, kita punya RPP terbaik, kita di grup nih ngajar, satu ya kan, tuh ada penilaian tuh nanti, apa namanya saya lupa tuh. Nanti didampingi dengan dosen nanti. Jadi kita ngajar yang jadi anak murid itu kita ini satu grup. Bukan langsung praktek ke siswa. Nah, nanti dulu Bu, ada dia satu bagian lagi yang dia membuat video Bu, membuat video UKIN tuh kita langsung ke siswa. Selama berapa banyak lah 30 kali 5, 30 kali 3, 35 kali 3 atau 45 kali 3. Sebanyak itulah kita rekam videonya. Nanti diedit sepanjang 15 menit atau maksimal 20 menit baru diupload gitu Bu. Nanti ada juga nanti yang maksudnya waktu kita praktek tuh langsung ada kamera langsung ke dosen ke Pamong. Iya, kita setting lah, kita shooting. Butuh orang lain kita Bu untuk menyoting kita. Ya Bu. Ya Pak. Maksud saya Bu, di sini kan sinyalnya agak susah. Prakteknya ke sekolah lain boleh Bu?
Di sini susah. Prakteknya ke sekolah lain? Iya. Izin Maksudnya tanya, saya kan baru Bu, pindah, Bu. ntar dulu, Bu. Ya, ntar dulu Bu. Kalau ibu nanti membuat video, itu nggak di online kan Ibu? Ibu buat video seperti biasa macam mana Ibu buat video? Enggak waktu ukin maksud saya. Udah. Bingung. Waktu kita ukin itu tak online deh, Bu. Nggak online Bu. Unjuk kinerja itu kan Ibu kan buat video kan? Oh. Bu, Ya, biar tunggu bentar Pak Nasril. ya Pak Nasir Iya. silakan. Baik Bu, Ismail Bu. Jadi videonya itu berbentuk YouTube atau video? Nah, itu mungkin pertanyaan ke kawan nih. Nah, ya gini Pak, kalau kami kemarin itu kan kita ngajar seperti biasa normal kita mengajar, tapi pakai langkah-langkah yang kita sudah buat. Ya. Lalu kan kita direkam. Ya. Nah, direkam. Lalu rekaman kita nanti kita jadikan sebuah bentuk video bagus, edit dari 45x3 menjadi 20 menit atau 15 menit kan gitu kan Pak? Baru Ya. kita upload di YouTube, baru masukkan ke LMS. Oh, berarti berbentuk YouTube. Nah, YouTube. Udah paham Bu. Videonya. Ya, jelas ya kawan ya, berarti videonya berbentuk YouTube. Artinya link yang dimasukkan ke dalam LMS. Iya. Ya, itu. Ya, siap, Tapi Pak. nanti ada satu lagi Pak. Apa namanya lupa saya Pak. Lupa saya. Ini dia model kita praktek mengajar. Di Siswanya daring. kawan-kawan gitu Bu ya? Siswanya kawan-kawan. Apa namanya saya lupa pun lah. Cara daring ya Bu. Yang apa tadi Inilah malam? seperti ini. Ada Itu mengajar. Kalau itu Bu Samsia, lokasi Ibu mau di mana aja terserah. Di yang tempat banyak sinyal nggak mesti di sekolah. Mau di rumah, mau di mana. Cuman siapkanlah perangkat-perangkat ajarnya. Punya Jadi medianya. Jadi nanti kita itu mengajar itu Pak, kan dia kan 45 menit tuh Pak. Iya. 45 menit. Jadi kita tampilkanlah jadi 15 menit di tatap muka Zoom Gimit itu. Berarti direkod juga Bu? Enggak? Ini direkod, Siap. Apa namanya terlupa saya Pak. Itu ada itu. Masing-masing satu orang satu itu Pak. Jadi kalau kayak gitu rahasia kami kemarin di kelompok kami sepakat Pak. Nanti di sini, nanti di si A yang nampil, siapa yang bertanya gitu Pak. Oh gitu. Nah, yang itu dia Bu yang saya diinginkan. Apa? Jadi artinya makin banyak interaksi ada nilai plusnya Bu ya? Iya Pak, karena memang dia harus komunikasi dua arah, nggak boleh satu arah kan? Iya, seperti Tapi kita sekarang ini lah ya. Jadi kalau contohnya gini kan Pak, yang kita ikuti pakai PBL. Jadi anak-anak sekarang, ayo kita bagi kelompok ya. Nah, bagi kelompok. Nah, ternyata kelompok ini Pak Mail kelompok 1 ya, Bu Samsiah kelompok 2 ya, gitu dah. Nah, diskusi, silakan diskusi kan seperti itu kan? Nah, kita diskusi walaupun anak-anak ibaratnya teman-teman kita yang diskusi, kita di situ tetap memantau macam mana langkah-langkah yang ada di metode yang kita ikutin tadi. Tapi yang jelas gini Pak, kebersamaan kita itu dituntut dan itu saling menunjang satu sama lain. Berarti kalau saya lihat begini Bu, kan kalau kita pikon ini kan kawan-kawan ini kan mohon maaf nih, ada yang keluar masuk seperti itu kan? Nah, jangan. Ini usahakan ke depan berarti harus senantiasa hadir nih. Iya, kalau yang pas yang seperti ini memang apa namanya? Memang carilah sinyal yang bagus. Ya. Ah, dia enggak mesti di sekolah doh, mau di mana aja terserah. Ya, kalau penting saya berangkatnya Bu ya. saya di rumah, saya enggak mau di sekolah nanti bingung bunyi bel segala macam kan. Iya, bisa jadi saya di rumah aja. Saya tadi balik. Hujan lah saya balik. Itu dianya. Ya silakan. Ada sinyal di sekolah sih balik nih. Untuk yang apa tadi pertanyaan Bu Samsiah deh Bu. Ya, ntar ya Bu Titin ya Pak. Mungkin seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, yang dalam bentuk video yang daring ini, kan yang jadi muridnya kawan-kawan kita juga. Tidak Pak, bentuk video tuh tak kawan-kawan kita memang murid Pak, di kelas kita mengajar. Yang untuk UKIN. Yang untuk UKIN tadi maksudnya Bu? Yang untuk UKIN yang video Pak, video. Oh video. Oh ya, siap. Atau Bu, langsung siswa. Ya siswa kita asli Pak Bu, siswa kita asli, sekolah kita asli. Tapi waktu kita memvideokan itu kan kita tak butuh sinyal untuk mengupdate ke seperti ini, tidak. Oh, untuk online. Bu.
Untuk UKIN itu berapa kali, Bu? UKIN Satu aja? kali, Bu. Hah? Satu aja? Iya, Satu kali aja? iya, Bu. Tapi nanti ada namanya apa, saya lupa lah. Pokoknya di seperti ini ada mengajar kita, Bu. Kita jadi guru, masing-masing kita itu dapat bagian. Kita jadi guru, membawakan Iya, betul. presentasi mana? Seperti itu. Ya, ya. Saya paham tuh, Bu. Apa namanya tuh lupa saya, Pak. Praktek mengajar ya. Ya, pokoknya praktek mengajar lah. Tapi antara sesama kita dengan murid, baru nanti kita UKIN setelah itu. Kalau kami dulu apa namanya? Kayak PPL. PPL. Itu tapi PPL itu kan sebelum pra PPL. Apa namanya, Pak? Lupa saya lah. Pre-teaching, Bu. Pre-teachingnya, Bu. Teaching, Itu dia pre-teaching nih, Bu. Nampaknya lah. Alhamdulillah lah Pak Nunung mengingatkan. Ya peer teaching, Pak. Jadi Pak peer Nunung. teaching itu materi kita tetap 45 menit kali 3 kalau kita SMA ya. Tapi nanti waktu penampilan tuh minimal sekitar berapa menit tuh ya. Pokoknya disingkatkan lah jadinya. Sebenarnya tanggal 14 tuh, Bu. Hah? Tanggal 14 di modul. Jadwalnya Pak peer teaching itu. Iya, ada di ini, Bu. Sebentar saya buka. Teaching tanggal 14, Bu. Nah, itu berarti perangkat pembelajarannya harus betul-betul disiapkan itu, Pak. Nah, ini, Bu. Tanggal 14. Ah, iya. Tanggal 14 itu kan mulainya nanti, Pak. Heeh. Mulainya nanti tuh. Itu dianya. Semua kita dapat bagian lah. Tapi kita saling mendukung aja nanti tuh. Aman tuh kalau ada saling mendukung. Tapi kalau pas kita menjelaskan ada kita sebagai teman tak memperhatikan ya repot kita jadinya kan. Yang jelas saling support lah satu sama lain. Saya dalam RPP saya 2 kali pertemuannya, Bu. Hah? Nggak masalah, Bu. Apanya, Pak? Bu? Saya buat 2 kali pertemuannya di modul ajar. Berapa kali? Pada modul ajar saya buat LK10 saya buat 2 kali pertemuan. LK9. LK9 Belum. Belum ada, Bu. Belum sentuh kita. Laju betul. Dua kali, Tahu. 2 kali pertemuan ya. Iya. Bu Sam. Saya kira nggak jadi masalah Harus juga lah itu, Bu. Enggak. Ini kan saya kan beritanya yang tahun lalu, Bu. Kadang-kadang kan kebijakan ini bisa berubah, mungkin komunikasi ke dosen lah, Ibu. Iya, Bu. Bedanya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi lah dengan Ibu dosen Ya, nanti, Bu. Insya Allah. Itu Ibu Siti Kamila mau tanya tuh sepertinya. Ya, silakan Ibu Siti. Ada enggak beliau? Iya, tadi ada mau bertanya tadi. Lah merajuk Bu Siti. Kurang sehat Ibu Siti itu, Bu. Iya, memang kurang sehat. Mudah-mudahan cepat sembuh lah beliau. Bu Siti, gimana Bu Siti? Saya tadi, Bu, tapi udah terjawab. Udah terjawab. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, itu aja kira-kira Bapak Ibu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Amin. Besok ada nggak gimmick sama dosen? Mungkin ada, Bu. Barangkali ada nanti. Iya. Dari pengetahuan ini. Dengan saya ada jadwal Bapak. Ya, nanti dikoordinasikan kembali jam berapa ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah fasilitasi dengan segala macam bentuk kemudahan buat kita semuanya dan tetap keberkahan. Ibu Siti semangat. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.